Assalamualaikum, salam dan bahagia. Kali ini kami akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Rina Gustiana dari TK Fatima 5 Palembang dengan Ibu Pengajar Praktik Mary Hartati dan Bapak Fasilitator Muammar Latif. Latar belakang aksi nyata. Murid belum paham dengan aturan tertulis. Anak jenjang PAUD mengenal peraturan sebagai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mereka belum paham adanya sanksi dan hukuman apabila melanggar peraturan. Dan sejatinya di jenjang PAUD tidak dibenarkan adanya hukuman dalam bentuk apapun. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada mereka agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa, dan murid dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Lini masa tindakan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. 2. Meminta izin mendiseminasikan kegiatan bersama rekan guru di sekolah. 3. Mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 4. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. 5. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu: pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana dan prasarana. 3. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, kolaborasi dengan orang tua. Persiapan kegiatan diseminasi budaya positif. Menghadap kepala sekolah TK Fatima 5 Palembang, yaitu Ibu Pareni SPD AUD, untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah
dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di TK Fatimah 5 Palembang. Mengumpulkan kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Fatimah 5 Palembang, kepada yang terhormat Ibu Guru TK Fatimah 5 Palembang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini, yaitu acara para pembebasan diseminasi dari calon angkatan 7 angkatan 7 Kota Palembang yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Gustiana. Kepada Ibu Rina Gustiana, kami akan mempersiapkan lagi sebelumnya kami akan membacakan susunan acara selanjutnya. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Inti, 3. penutup. Nah, akan kita mulai acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rina Gustiana untuk memaparkan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih bisa hadir pada hari ini dalam rangka pembahasan penerapan budaya positif di sekolah pada modul 1.4 itu budaya positif di TK Fatimah 5. Selama ini kita pasti sudah mengenal kata disiplin, dan disiplin yang kita kenal itu biasanya akrab dengan aturan. Ada banyak peraturan yang tertulis yang rasanya harus kita ikuti dan taati. Sebenarnya disiplin itu mengandung nilai yang lebih di dalamnya, bukan hanya sebatas aturan-aturan saja. Ada nilai-nilai yang harus kita jalankan di balik datang ke sekolah tepat waktu. Berarti anak itu harus komitmen pada dirinya sendiri untuk selalu menepati apa yang sudah disepakati. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Memberi hukuman ini banyak dampak negatif. Terutama kalau kita memberi hukuman dengan cara tindakan yang tidak menyenangkan, itu akan menimbulkan dendam padanya. Belum tentu dia menerima. Bisa-bisa dibalik itu nak dibalasnya ibu guru. Nah, tapi ada yang lebih berat lagi, itu kalau kita memberi hukuman dengan membuat anak menjadi merasa bersalah. Nah, kita kan sering bilang sama anak, kamu ini bikin ibu kecewa, kamu ini tidak mau menuruti kata ibu jadi sedih. Anak itu menjadi merasa bersalah, merasa dirinya tidak berharga. Itu jauh lebih jelek akibatnya dibanding kita memberikan hukuman fisik. Hukuman fisik dia bisa marah dengan kita, tapi cuma sebatas kemarahan, pakai cubit. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Dr. William Glasser adalah seorang psikiater dan pendidik yang meluruskan beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang makna kontrol guru. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi, jika murid tidak mengizinkan dirinya dikontrol, dia tidak mau mengikuti kemauan guru tersebut. Yang kedua, ilusi
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita tentu sering memberi penguatan positif kepada anak didik kita dan berharap dapat mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku yang baik tersebut. Namun, usaha kita untuk mengontrol murid tersebut dengan memberi penguatan positif hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang pendek, karena kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita untuk melakukannya lagi. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Sebaiknya tidak kita lakukan. Murid akan merasa dirinya buruk, tidak berhasil, mengecewakan, dan membuat gurunya menjadi marah. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sesungguhnya orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal yang baik. Apapun yang dapat dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang panjang dan malahan murid bisa memusuhi kita. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang seperti ini akan melakukan kegiatan hanya untuk menghindari hukuman atau rasa ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini setingkat lebih tinggi di atas yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya dapatkan bila melakukan semua tindakan ini? Dan mereka melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan meletakkan mereka dalam dunia berkualitas mereka. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini yang paling baik, ibu-ibu sekalian. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Artinya motivasi ini berasal dari dalam diri mereka sendiri. Jadi inilah motivasi yang terbaik yang mendasari seseorang untuk berperilaku. Baiklah ibu-ibu, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang dan diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas kita buat bersama dengan
anak didik dibuat dalam bentuk sebuah kesepakatan sebelum kita memulai kegiatan. Keyakinan kelas tersebut dapat berupa sikap tanggung jawab, disiplin, saling membantu sesama teman, komitmen untuk belajar bersama, dan komitmen untuk saling menghargai di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat kita tinjau ulang apabila ada yang perlu kita perbaiki lagi. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan semua anak-anak dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan yang menyenangkan. Demikian. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan untuk rasa diterima atau kasih sayang, ketiga kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan diri, keempat kebutuhan akan kebebasan untuk memilih atau membuat keputusan sendiri, dan yang terakhir kebutuhan untuk akan kesenangan, kebutuhan untuk mendapat rasa senang. Yang melanggar nilai-nilai kebajikan, tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan peraturan, sesungguhnya di balik itu ada 1 atau 2 kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga ia melakukan tindakan tersebut. Dan untuk lebih jelasnya akan saya uraikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa kebutuhan ini? Kebutuhan ini kebutuhan yang berhubungan dengan fisiologis, fisik. Kebutuhan ini berhubungan dengan kesehatan, makanan, rumah. Kebutuhan untuk bereproduksi juga termasuk dalam kebutuhan ini. Setiap pemenuhan dari makanan, kemudian rasa nyaman dalam rumah itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap kita pasti akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk bisa bertahan hidup, bukan? Apapun yang kita lakukan, kerja dengan keras untuk mendapatkan uang, kemudian bisa membeli semua kebutuhan kita. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifatnya psikologis, kejiwaan, rasa sayang, rasa diterima. Setiap orang ingin merasa disayangi, dikasihi, kemudian diterima di dalam kelompoknya masing-masing. Rasa diterima ini sangat penting bagi orang tersebut. Dia akan merasa dihargai, disayangi, dan akan memudahkan dia dalam untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Coba bayangkan jika orang itu merasa tidak disayangi, tidak diterima, dia akan murung, dia akan berbuat hal-hal yang menarik perhatian orang untuk dilihat. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan dirinya, bukan untuk diakui bahwa dia mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru, bahwa dia mampu membuat gambar yang bagus, bahwa dia mampu memimpin sebuah usaha. Kebutuhan ini sangat penting juga diakui di lingkungannya bahwa dia mampu. Jadi sebaiknya kita jangan suka merendahkan kemampuan orang lain. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan timbul masalah yang membuat si orang yang tidak diakui membuat hal-hal yang mungkin akan melanggar norma-norma yang kita akui sekarang. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan dalam arti di sini adalah kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk membuat keputusan, kebebasan untuk menjalankan ide-idenya, kebebasan untuk mengeluarkan aspirasinya. Apalagi di dalam anak PAUD ya, anak-anak itu memang kalau kita lihat biasanya ibu guru terus kan yang memberikan masukan, harus warna ini, harus warna itu. Sekarang coba kita usahakan biarkan anak itu memilih sendiri, berikan pilihan, biar mereka belajar memutuskan, berikan banyak pilihan-pilihan, pilihan warna, pilihan tugas, pilihan gambar, sehingga anak itu punya kemampuan menuruti apa yang ada di dalam kepalanya. Wah,
aku harus memilih yang ini karena aku suka ini, oh aku mau mengerjakan yang itu karena aku suka itu, sehingga kebutuhan anak untuk kebebasan memilih terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Siapa yang di sini tidak suka rasa senang? Setiap orang pasti ingin memiliki rasa senang. Ada yang senang memasak, ada yang senang berjalan-jalan, ada yang senang bermain-main di pantai, ada yang senang bekerja, ada yang senang bekerja di belakang layar, ada yang suka bekerja bersama dengan teman-temannya. Semua orang memiliki rasa kesenangan, hobi. Mungkin ia akan mengkoleksi barang-barang yang menarik menurutnya. Kebutuhan akan kesenangan ini untuk anak PAUD lebih kepada bermain, kesenangan untuk bermain, karena dunia anak-anak adalah dunia bermain. Di dalam bermain mereka mendapatkan semua pengetahuan yang akan mereka dapatkan. Semua kemampuan mereka akan terangsang dengan baik. Dalam bermain berlari-larian mereka akan menguatkan otot tubuhnya, mereka akan berteriak, mengeluarkan ekspresi emosinya. Kemudian di dalam mewarnai mereka bermain mencampurkan warna, enggak mengeluarkan ide-idenya. Dan dalam bermain tersebut akan membuat semua saraf-sarafnya ikut menjadi bahagia. Menimbulkan rasa bahagia ini membuat dia menjadi pribadi yang menyenangkan bagi teman-teman. Karena apa? Karena rasa senangnya, kebutuhan akan rasa senangnya terpenuhi dengan baik. Dan semoga semua kebutuhan kita ini dapat kita penuhi dengan baik. Jika tadi ada anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi, itulah kemudian akan terjadi sebuah kasus atau pelanggaran. Jadi sebaiknya kita selidiki dulu, bertanya pada anak kenapa, apa yang membuat dia merasa tidak nyaman. Dari situ kita akan tahu ada satu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Dan dari kebutuhan tidak terpenuhi tersebut akan kita mendapatkan solusi atas permasalahannya. Demikian ibu-ibu. Ibu, yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, ternyata yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Artinya kita itu, Bu, ketika anak berbuat kesalahan, kita terima dulu kesalahan. Terima kesalahannya, membuat kesalahan itu ada sesuatu yang wajar. Jadi terima kesalahannya, kemudian kita tanyakan, apakah yang dia perbuat itu hal yang salah atau tidak. Biasanya anak akan paham bahwa dia berbuat salah. Nah, setelah dia memahami bahwa dia berbuat salah, sekarang kita tanyakan pada mereka bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Itu kalau kita pada posisi manajer. Tapi kalau kita pada posisi penghukum, tidak mau tahu. Pokoknya kalau kamu berbuat salah, langsung dihukum. Dari kelima ini, sebaiknya kita bersikap sebagai manajer. Dan kemudian segitiga restitusi itu adalah cara kita menyelesaikan permasalahan yang anak hadapi. Jadi anak itu bukan selesai dengan cara minta maaf sudah, tapi anak itu bisa memperbaiki dirinya agar kedepannya tidak mengulangi lagi. Nah, jadi tidak cukup cuma minta maaf, tapi harus ada perbaikan diri. Demikianlah Ibu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat diterima dengan baik dan dapat coba kita terapkan di sekolah yang kita cintai. TK Fatimah 5 Palembang. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamas sama Arasi, Ibu Rina lihat tadi nggak baca doa. Kenapa nggak baca doa? Iya Bu, malas ngantuk. Oh ngantuk. Tadi bangun tidurnya kesiangan ya? Iya. Harusnya kalau kita sebelum belajar itu harusnya kita apa dulu? Baca doa. Kenapa kita harus baca doa? Berai dilindungi Allah. Oh iya, pinter, supaya dilindungi Allah.
Berarti besok-besok atau nanti besok lagi sebelum belajar mau baca doanya? Mau? Iya, mau tertib baca doa? Iya, bilang iya. Iya, nanti kalau biar nggak ngantuk gimana sekolah? Supaya nggak ngantuk. Di rumah harus tidur cepat, biar cepat bangun, nggak ngantuk, sampai di sekolah semangat untuk belajar dan berdoa, menjadi anak apa? Pintar. Iya, pintar. Besok mau berubah jadi anak yang pintar, semangat. Bilang iya. Iya, makasih. Nopal, Urina mau tanya, kenapa Nopal suka teriak-teriak dalam kelas? Yang besar suaranya, Nak. Karena udah dikawan. Oh, karena tidak dikawan teman. Sebenarnya Nopal suka tidak teriak-teriak dalam kelas? Tidak suka. Kenapa tidak suka? Tidak suka. Kenapa tidak suka? Berteriak itu enak? Tidak enak. Kenapa tidak enak? Berisik ya? Oh iya, berisik. Tenggorokannya sakit juga? Iya, berarti berisik, tenggorokannya juga sakit. Sebenarnya Nopal juga tidak mau teriak-teriak. Iya, harusnya Nopalnya bagaimana dengan kawan-kawan? Ngomong yang baik, pinter. Berarti mulai besok Nopal mau ngomong yang baik dengan teman-teman. Mau. Supaya apa ngomong yang baik dengan teman-temannya? Supaya? Supaya banyak teman, pintar. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Magdalena ingin bertanya, bagaimanakah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Ibu Hartini. Saya tertarik dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Bagaimana kebutuhan kesenangan bagi anak usia dini? Baiklah ibu-ibu, saya akan menjawab pertanyaan Bu Marlena, yaitu bagaimana caranya segitiga restitusi dapat mengembalikan anak pada kelompoknya. Baiklah, selama ini sebenarnya kita itu sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi mungkin tidak semua sisinya kita lakukan. Kemungkinan baru hanya ada 2 sisi yang kita lakukan. Contohnya, kalau anak ada yang berbuat salah di kelas kita, biasanya apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan menyuruhnya meminta maaf, kan? Ya, betul sekali. Baru ada 1 atau 2 sisi yang kita lakukan. Seharusnya ketika anak berbuat salah, selain dengan meminta maaf, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tadi menerima kesalahannya dulu, bahwa wajar anak itu berbuat salah, kita menerima. Kemudian setelah kita menerima kesalahannya, kita akan bertanya pada anak, sebenarnya apa yang dia lakukan tadi benar atau salah? Biasanya anak akan mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, dan karena dia merasa bersalah, pasti si anak mau meminta maaf. Betul kan ibu-ibu? Ya, betul sekali. Tapi biasanya selesai sampai di situ. Habis minta maaf, sudah selesai. Kemudian anak pasti tidak lama kemudian akan mengulanginya kembali. Dan teman-temannya berkata, Bu, tadi minta maaf, sekarang mengulangi lagi. Nah, itulah yang harus kita hindari dari kesalahan kita dalam memperbaiki kesalahan anak. Jadi dengan segitiga restitusi, selain 2 sisi yang telah kita jalankan, menerima kesalahan anak, kemudian ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf, ada 1 sisi lagi yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana cara anak itu
memperbaiki kesalahannya. Oke, kita bisa tanya pada anak, kamu bagaimana? Misalnya anak ini merebut mainan kawan temannya dan temannya menjadi marah. Setelah dia meminta maaf, kita tanya bagaimana caranya supaya temannya tidak marah dan dia bisa bermain lagi dengan temannya. Nah, pasti dia akan mikir, nggak mau rebut lagi bu maka mainannya. Ya, kemudian bagaimana caranya bisa bermain bersama-sama dengan tidak merebut mainan. Kita kasih sedikit petunjuk bahwa anak harus meminta izin dengan baik, kemudian bisa juga dengan membagi waktu 5 menit dia bermain mainan yang tadi, kemudian bergantian dengannya. Anak pasti akan menerima dan mencoba untuk melakukan apa yang telah kita sarankan. Kita observasi kemudian selanjutnya apakah anak tersebut melaksanakan apa yang telah kita sarankan. Dengan demikian, tidak hanya dengan cukup dengan minta maaf, kemudian anak dibiarkan kembali bermain, kemudian dia membuat kesalahan lagi, tapi dengan dia menyadari bahwa ketika bermain dia harus berbagi dengan teman, harus bergantian, harus meminta izin dengan baik, anak tersebut akan diterima oleh temannya kembali. Anak tersebut sudah paham bahwa bila ingin bermain dengan teman-teman, pertama harus bergantian, kemudian meminta izin dengan baik, dan bila berbuat kesalahan harus meminta maaf. Dengan demikian anak tersebut akan diterima kembali oleh temannya, kembali kepada kelompoknya dengan bermain dengan sukacita tanpa ada rasa dendam. Begitu ya Bu Magdalena. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Hartini, yaitu kebutuhan kesenangan apa saja untuk anak TK. Kita tahu anak usia dini itu yang dari rentang usia 4 sampai 6 tahun adalah masa-masa emas dalam periode pertumbuhannya. Di masa itu semua panca inderanya tumbuh dengan pesat. Semuanya butuh dalam rangsangan yang positif agar dapat berkembang dengan baik. Dan kesenangan di sini, kebutuhan kesenangan untuk anak didik itu adalah yang pertama bermain. Anak PAUD itu sangat banyak sekali energinya. Kadang kita lihat anak itu seperti tidak pernah lelah, berlari ke sana, berlari ke sini, meloncat ke sana, bermain ini, bermain itu. Karena apa? Dia punya energi yang banyak yang membutuhkan melampiaskan energi tersebut. Kalau kita orang dewasa biasanya kan banyak berpikir, mengerjakan pekerjaan rumah, memikirkan hal-hal yang berat. Kalau anak-anak tidak, dia mau energi yang dia gunakan dihabiskan untuk bermain. Bermain itu menimbulkan rasa kesenangan, dan dalam bermain tersebut ada banyak pelajaran yang ia dapatkan. Seorang ilmuwan mengungkapkan bahwa hewan-hewan yang cerdas seperti lumba-lumba, primata itu pun sangat suka bermain, dan di dalam bermain itulah mereka menumbuhkan potensi-potensi yang terpendam dalam dirinya, dan tidak jauh berbeda juga dengan manusia. Karena itulah pendidikan kita di PAUD, kita biasanya menggunakan istilah bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain sama saja. Di dalam bermain ada banyak kemampuan yang bisa kita gali, mulai dari kognitifnya, fisik motoriknya, bahasanya, kemudian seninya. Anak bermain berlari-larian, mengeluarkan rasa senangnya, tertawa dengan teman-temannya, emosinya keluar, badannya sehat, kuat. Kemudian dia belajar menghitung semua mainannya, kemudian dia memperkirakan jarak, dan itu semuanya berkembang dengan baik. Itu bisa dicapai dengan cara bermain, karena bermain adalah salah satu termasuk kesenangan. Dalam bermain ada banyak hal yang kita lakukan. Walaupun kita mau mengajarkan dia bahasa, dalam bahasa pun bisa bermain-main. Bagaimana dengan bermain dan menimbulkan rasa senang? Kita bermain peran. Kita membuat cerita, membuat anak berpura-pura menjadi dokter, ada yang berpura-pura menjadi pasien, ada yang berpura-pura menjadi sopir ambulan. Semuanya itu menimbulkan rasa senang, rasa ingin bermain mereka tersalurkan, dan mereka juga bisa merangkai kata-kata
agar mereka bisa menjadi seperti dokter, seperti perawat, seperti pasien. Dan dengan demikian kebutuhan mereka akan bermain, rasa senang itu akan tersalurkan dengan baik. Begitu juga dengan kemampuan dasar yang mereka miliki akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Gitu ya Ibu Hartini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah melakukan pembahasan di kelas kita tentang budaya positif. Dari hasil penerapan tadi, banyak sekali pencerahan yang saya dapatkan, terutama tentang 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukuman, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, ternyata selama ini ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Kita cenderung mengambil posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah yang memiliki dampak yang buruk, yaitu anak memiliki dendam dan juga membuat anak merasa tidak berharga. Dari pemaparan tadi, saya paham bahwa kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dalam menghadapi kasus anak, kita harus memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan solusi yang tepat bagi anak dengan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir keyakinan. Dengan restitusi dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada anak didik sehingga anak tidak merasa sebagai hukuman. Semoga budaya positif ini dapat bermanfaat bagi guru dan anak didik di TK Fatimah 5. Terima kasih, semoga sukses dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mempresentasikan tentang budaya positif. Budaya positif dapat memotivasi pada anak didik untuk berperilaku baik, sehingga dapat menjadikan anak didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dalam teori kontrol, yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan saya tertarik pada teori ini adalah menang, tidak ada yang kalah ataupun menang. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi seperti menghindari hukuman, menginginkan penghargaan, atau imbalan. Sebagai pendidik, kita menghindari hukuman kepada anak didik agar anak didik tidak merasa takut, tidak nyaman, dan kurang berani. Semoga anak didik di TK Fatimah 5 dapat menjadi anak yang berkarakter serta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memaparkan tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Dari hasil pemaparan banyak sekali manfaat yang kami dapatkan. Dengan budaya positif dapat menanamkan motivasi pada anak didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Budaya positif juga dapat mewujudkan anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, gotong royong, dan kreatif. Semoga anak didik TK Fatimah 5 Palembang
dapat tercapai menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabnya, Nak? Apa jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Anak guru tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Tahu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kalau yang tahu apa kesepakatan kelas? Ada yang nggak tahu apa? Aku kasih tahu. Kesepakatan kelas itu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Supaya apa? Supaya kelas kita nyaman, tertib. Nah, tidak berisik. Coba Ibu mau tanya dulu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kelas kita nyaman, tertib, tidak berisik? Harus apa? Harus apa? Coba Nova. Nah, betul. Nova diam tidak ngerit. Apalagi? Diam tidak main. Apalagi? Yang lain? Ada tidak selain diam? Diam dan tidak ngerit itu sama saja dengan ini. Nih, aku kasih tahu gambarnya. Ini namanya tertib. Apa namanya? Bagaimana tertib itu? Kalau lagi duduk di meja kursi, di meja, duduknya tertib. Tidak main tendang-tendangan kaki sama kawan. Tidak main pukul-pukulan tangan sama kawan. Itu namanya tertib. Apa namanya? Terus, ya, kalau yang ini apa? Ini artinya dia ketika ditanya Bu Guru baru diangkat tangan, baru jawab. Nah, ini namanya. Misalnya Bu Guru tanya, ayo hari ini hari tanggal berapa? Ada yang tahu? Langsung angkat tangan. Nah, itu namanya tertib. Ini lagi siapa yang tahu? Ini lagi apa ini? Lagi apa ini? Nak cuci tangan. Kalau nak cuci tangan itu harus apa? Baris. Apa namanya baris itu? Antri. Kalau kita mau antri, mau cuci tangan, kita harus tertib. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa kalau harus antri? Kalau lagi mandi tidak boleh apa? Tidak boleh dorong-dorong pintu. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh. Apa itu? Oh, maksudnya tidak boleh mengambil tempat kawan. Kawannya sudah bagus nomor 1. Dia datang langsung ganti kawan. Nah, itu tidak boleh namanya. Ya. Nah, itu antri dalam tertib dalam antri mau cuci tangan, tertib dalam duduk, juga tertib ketika mau menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ini yang pertama. Terus tadi sebelum mulai belajar kita Ibu tadi mengucapkan apa coba? Sebelum mulai tadi. Ucapkan apa tadi? Ucapkan? Apa assalamualaikum tadi apa namanya? Iya, itu namanya salam. Salam kita sebagai umat Islam adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita mengucapkan salam? Waktu nak masuk. Nah, pinter. Waktu nak masuk. Masuk kemana? Masuk ke rumah. Kemana lagi? Ke kelas. Masuk ke kelas, pinter. Masuk kemana lagi? Masuk ke masjid, pinter. Kemana lagi? Ke tempat ngaji. Ya, setiap kita bertemu dengan orang yang lebih tua di jalan, dengan boleh mengucapkan salam.
Kalau Bu Ina dulu waktu masih kecil, setiap ketemu dengan bapak guru ngaji Bu Ina kasih ucap Assalamualaikum Pak, terus tangannya Bu Ina salim. Pernah nggak Cak itu dengan ibu guru ngaji? Cak itu juga nggak? Waktu bayi? Memang bayi sudah bisa ngomong. Kan belum, ya? Nah, ini berarti kita harus mengucapkan salam. Selalu mengucapkan salam ketika mau masuk rumah, ketika mau bertemu dengan orang yang lebih tua di jalan, ketika bertemu dengan bapak guru atau ibu guru di jalan, nak ya. Selalu mengucapkan salam. Ini yang ketiga, supaya kelas kita nyaman kita harus apa? Apa itu? Supaya apa itu? Nyapu, ngepel itu supaya apa? Supaya bersih, menjaga apa? Kebersihan. Udah? Nah, apa tadi gambarnya? Lagi apa? Lagi ngepel, lagi apa lagi? Lagi nyapu, lagi apa lagi? Buang sampah di mana? Di kotak apa? Di kotak sampah. Kakek buang sampah di kotak loker, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi supaya kelas kita bersih, kita harus menjaga kebersihan kelas dengan cara apa tadi? Dipel kelasnya kalau kotor, kalau ada tumpahan air habis minum bekalnya boleh dilap. Terus apa lagi? Buang sampah pada kotak sampah. Habis makan kan ada bungkusnya kan, ada bungkus permen, bungkus makan, bungkus roti, buangnya di kotak sampah. Supaya apa kita jaga kebersihan? Supaya kelas kita bersih, pintar, Al-Ghazi ya. Nah, sekarang yang selanjutnya ya. Nih, gambarnya. Coba lihat gambarnya apa ini? Yang gambarnya selanjutnya. Coba. Itu Menjaga boneka. Coba ada yang bisa tahu apa itu? Menjaga boneka. Coba lihat dengan benar apa yang dilakukan anak itu. Nah, pintar Kanza. Setelah bermain, apa yang dilakukan? Bereskan mainannya kemana? Masukkan kembali pada tempatnya. Anak-anak suka main Lego kan? Ada tempatnya nggak Lego? Nah, sesudah main Legonya dikumpulkan lagi di keranjangnya atau di kotaknya Lego nih. Seperti ini, Bu ambil contoh. Oh, ada kan? Nah, sudah main Lego nih. Jangan dibiarin berantakan lagi. Masukkan ke dalam tempatnya, kemudian disimpan di tempatnya. Terus ada lagi, kalau kita habis nulis, bawa kotak pensil, bawa buku. Setelah selesai nulis harus dikemanakan bukunya? Kemana? Dimasukkan ke rak buku atau apa namanya itu? Loker tempat buku. Ada apa di loker tempat buku itu? Buku mewarnai. Apa lagi? Pensil apa baik? Pensil warna krayon. Kalau sudah mewarnai, pensil warnanya harus diapakan? Dibereskan, dimasukkan kembali di dalam tempat. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Tuh, coba lihat apa yang sedang dilakukan anak tersebut. Saling membantu. Pinter kan. Apa dilakukannya? Saling membantu. Kok tahu saling membantu? Anak itu lagi apa? Lagi apa? Ada anak perempuan yang nyampak atau jatuh. Terus anak laki-lakinya? Anak laki-lakinya membantu. Jadi kalau ada teman yang jatuh atau butuh bantuan, harus kita apa?
Bantu. Harus kita bantu, misalnya lagi main-main di perosotan, tiba-tiba dibantu atau diketawain teman-temannya. Dibantu. Nah, terakhir. Tuh, coba lihat gambarnya lagi apa? Lagi main ayunan. Lagi main ayunan, lagi apa lagi? Main layang-layang, lagi apa lagi? Ayunan. Main apa ini lagi? Itu ayunan. Ini ayunan, ini layang-layang, ini main, nggak tahu namanya, lompat tali. Nah, mereka mainnya, ibu tanya, mereka mainnya sama anak perempuan baik atau sama anak laki-laki baik? Laki-laki dan laki-laki. Coba lihat, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ada anak perempuan semua. Boleh bergabung. Nah, pinter maksudnya. Kalau kita bermain itu, mainnya sama-sama. Jangan mainnya tuh gak galak ngajak kawan main. Oh, tuh siapa yang gak galak ngajak kawan main? Abi. Hah? SD. Nah, gak galak ngajak kawan main. Kalau lagi bermain, kita bermain sama-sama. Anak laki-laki, anak perempuan boleh main ayunan sama-sama. Boleh main perosotan sama-sama. Nih, ada yang main layang-layangan sama-sama. Ada yang main lompat tali, ya. Biasanya kalau main layang-layangan anak laki-laki apa anak perempuan? Laki-laki. Iya, laki-laki. Nah, ya, dia cuma ikut-ikutan baik, tarik-tarik sedikit. Boleh ya. Ada larangan anak perempuan mau main layang-layang, ya. Kalau di sekolah kita mainnya main apa coba? Perosotan, apa lagi? Ayunan besar, ada ayunan kecil tuh mainnya dewek-dewek. Apa sama-sama kawan? Sama-sama kawan. Oke, itu ada 6 nak ya. Nah, nih sudah ibu tempelkan di sini ada 6 tadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat supaya kelas kita apa tadi? Supaya kelas kita bersih, apa lagi? Nyaman, apa lagi? Tertib, apa lagi? Bersinar. Kelas kita glowing, nggak tahu ya, bersinar. Kita ulang lagi yang pertama tadi, selalu mengucapkan salam setiap mau masuk kelas, terus setiap masuk rumah, tempat ngaji, masjid, kemana lagi? Bertemu orang yang lebih tua. Terus yang kedua tadi kita harus apa? Iya, membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga tadi apa? Tuh. Bereskan mainan. Pinter Kanza, membereskan mainan. Coba mengembalikan mainan pada tempatnya. Supaya apa dikembalikan mainannya? Biar bersih rumahnya. Biar bersih kelasnya. Biar apa lagi? Untuk apa mainannya dibereskan? Biar tak kotor. Biar mainannya awet, tak kotor, tak cepet rusak. Terus tadi Tidak hilang. tidak hilang, pintar. Biar tidak dirusak. Saling membantu. Kalau ada teman yang perlu bantuan harus kita bantu. Berarti kita saling menyayangi. Anak laki-laki dan anak perempuan sama nak ya. Semuanya kita berteman. Tidak usah membeda-bedakan teman. Aku tidak mau main sama si Nopal. Teriak-teriak. Apa yang ngomong kayak itu? Mulai sekarang Nopal tak boleh teriak-teriak lagi. Kawan-kawan yang lain juga harus berteman dengan Nopal. Ya Al-Ghazi. Sekarang kita sudah di tahun baru, tahun 2023. Terus tadi ada lagi kita harus tertib. Apa tadi tertibnya? Tertib ketika duduk di kursi, tertib ketika menjawab pertanyaan guru, tertib ketika antri. Terakhir, kita harus bermain dengan
sudah kita buat. Mau diikuti? Mau kelas kita nyaman? Oke, terima kasih. Selesai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita setiap kali ketemu dengan siapapun yang kita kenal, kita mengucapkan apa, Nak? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu kita saling mendoakan. Yang menjawab mendoakan yang mengucap mendoakan yang menjawab. Nah ya, itu. Terus anak guru harus apa lagi? Kalau di dalam kelas harus apa, sayang? Belajar. Harus tertib, ya, biar mengerti apa yang diajarkan oleh ibu guru. Selalu tertib, tidak boleh main-main kalau sedang belajar, ya, biar cepat ngerti apa yang diajarkan oleh ibu guru. Terus selanjutnya saling membantu. Contohnya apa kalau saling membantu? Contohnya apa saling membantu sesama kawan? Jatuh. Hah? Jatuh. Kalau jatuh ditolong. Terus apa lagi? Bu guru kemarin suka kike kena piring. Iya, terus Itu. diapain? Itu Zidan kan? Oh, tidak. Terus Dia dibantu itu nggak? dilemparnya ke pojok tangga ke pojok keprosotan situ Oh. Nah, kena ke. Nah, aku yang minta maaf. Oh. Ya. Zidan Minta maaf nggak? yang lempar. Iya, minta maaf Yang ya. lempari Zidan. Ya, jadi kita kalau ini sesama teman saling membantu satu sama lain. Terus selanjutnya anak guru bermainnya bersama-sama. Tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nggak boleh kita membedakan teman yang kaya, yang miskin, yang yang cantik, yang ganteng, sama. Semuanya harus sama-sama bermain. Tidak boleh membeda-bedakan kawan. Iya, siapa yang di sini yang sering bermain bersama? Iya. Ya. Selanjutnya, terus kalau kita sudah bermain waktu dengan anak guru sebelum masuk dan setelah istirahat, kita bermain. Permainannya, alat mainnya diapain? Diapain? Dibereskan, dirapikan, disimpan dengan rapi. Siapa yang pernah menyimpan mainan dengan rapi? Nggak boleh seperti itu. Kita harus sudah main harus bereskan, harus rapikan, harus kembalikan pada tempatnya. Ya, supaya besok-besok kalau kita mau main lagi tidak mencarinya lagi, sudah tahu tempatnya di mana, ya. Ya. Terus selanjutnya apa? Gambar apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Gambar apa?
Demikianlah rangkaian aksi nyata pengimbasan budaya positif di TK Fatima 5 Palembang. Terima kasih dan semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.